Indonesia belum mendapatkan kepastian kuota haji 2021 dari pemerintah Arab Saudi, padahal tenggat waktu persiapan penyelenggaraan haji telah melewati batas akhir pada 25 Mei lalu. Hal ini menyebabkan antrian jemaah haji akan semakin menumpuk. Bagaimana jawaban Kementerian Agama? Sore ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Khoirizi Dasir. Selamat sore Pak Khoirizi. Selamat sore Mbak Rifana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khoirizi, banyak informasi yang menyebut bahwa Indonesia tidak mendapat kuota haji tahun ini dari pemerintah Arab Saudi. Apakah itu betul Pak? Kita ingin konfirmasi. Terima kasih Mbak Rifana. Perlu saya jelaskan dalam kesempatan ini bagaimana statement Pak Menteri kemarin bahwa sampai detik ini belum ada satu negara pun yang mendapat kuota dari pemerintah Arab Saudi. Yang kedua, memang sampai hari ini tidak ada statement atau informasi tentang penyelenggaraan haji tahun 2021 yang diberikan secara resmi. Informasinya dari dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jadi belum ada satu negara pun yang mendapatkan kuota haji, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Arab Saudi, upaya lobby dari Kementerian Agama kepada pemerintah Arab Saudi agar kita mendapatkan kejelasan ini seperti apa Pak? Tentu sebagaimana sering saya sampaikan, lobby, diplomasi, koordinasi, komunikasi itu sudah kita lakukan sejak awal. Tetapi sekali lagi saya sampaikan dalam kesempatan ini, bukan saja pemerintah Kerajaan Arab Saudi, seluruh negara, ketika dia akan memutuskan satu event yang sifatnya pengumpulan massa, tentu memperhitungkan atau melakukan kehati-hatian di dalam suasana pandemik hari ini. Pak Khoirizi, apakah kemudian ada rencana untuk mendorong Presiden Jokowi menelpon langsung ke Raja Salman melobi agar kita mendapatkan kejelasan soal kuota haji ini, Pak? Tentu Pak Presiden jawab lebih paham dari kita semua, Mbak Rifana. Mungkin saja itu sudah dilakukan, tetapi kan kita tidak tahu karena lobby-lobby, diplomasi, komunikasi itu kan bisa dilakukan G2G, face-to-face. Pak, persiapannya kan sebetulnya sudah lewat dari tenggat waktu ya, tanggal 25 Mei kemarin. Dengan hanya tersisa 1,5 bulan, apakah realistis kalau memang Indonesia mendapatkan kuota haji, kemudian jemaah kita bisa berangkat dan persiapan bisa dilakukan dengan waktu semepet ini, Pak Khoirizi? Itulah diskusi yang kita lakukan bersama kawan-kawan Komisi 8 DPR RI. Sejauh mana kita bisa mengambil sikap ketika pemerintah Arab Saudi memberikan kepastian atau memberikan jawaban apakah tahun ini pemerintah Arab Saudi melibatkan negara-negara Muslim dunia atau hanya sebatas warga negara Arab Saudi bersama ekspatriat yang ada di Arab Saudi. Jadi kita memang belum mendapat informasi tentang itu. Pak, sebetulnya ini menarik karena pemerintah Arab Saudi sudah merilis negara-negara mana saja yang boleh masuk ke negaranya begitu ya. Saya ingin tahu apakah kemudian ada informasi mungkin yang harus dikonfirmasi ke pemerintah Arab Saudi alasan negara-negara termasuk Indonesia itu kemudian tidak masuk ke dalam daftar negara yang boleh masuk ke Arab Saudi adalah karena vaksin. Persoalan vaksin karena Indonesia memakai vaksin yang bukan emergency use listing procedure WHO yakni Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, kemudian AstraZeneca. Anda ataupun pihak Kementerian Agama sudah menanyakan itu kepada pemerintah Arab Saudi, Pak? Sampai saat ini belum ada statement pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji akan protokol-protokol yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah protokol kesehatan. Yang mereka lakukan adalah negara-negara yang bisa penerbangan-penerbangan yang bisa masuk ke Arab Saudi. Bukan persoalan penyelenggaraan ibadah haji. Maka sekali lagi perlu saya tegaskan dalam kesempatan ini, belum ada satu statement pun dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang penyelenggaraan haji tahun 2021. Maka itu kita, pemerintah, terus melakukan mitigasi sama anggota kawan-kawan di Komisi 8,
BRRI. Oke, oke. Semakin tertundanya keberangkatan para jemaah haji tentunya menyebabkan antrian yang menumpuk begitu Pak. Karena tahun kemarin kita tidak bisa memberangkatkan jemaah haji dan tahun ini belum ada kejelasan mengingat tinggal 1,5 bulan lagi. Jika tahun ini jemaah haji kita juga tidak bisa mendapatkan kuota artinya 2 tahun berturut-turut akan menumpuk. Bagaimana untuk mengantisipasinya ataupun mengatasinya supaya tidak terjadi antrian yang menumpuk untuk jemaah haji kita Pak Khoirizi? Panjangnya antrian jemaah haji itu suatu keniscayaan. Kenapa? Karena haji dilaksanakan tidak di Arab Saudi. Sehingga kita harus memenuhi seluruh regulasi atau aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian bagaimana kita mengatasi untuk memperlambat antrian ini, untuk mengurangi panjangnya antrian ini, banyak regulasi yang kita keluarkan. Misalnya, daftar haji usia yang tidak terlalu muda. Kemudian peskam kita lakukan. Orang usia yang bisa berangkat haji usia 18 tahun atau sudah menikah. Ini tentu dalam rangka memitigasi agar panjangnya antrian ini bisa kita minimalisir. Oke, nanti kita tunggu bagaimana kepastian dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Republik Indonesia terkait dengan kuota jemaah haji kita. Apakah Indonesia akan mendapatkan kuota haji tahun ini? Apakah tidak? Kita tunggu nanti penjelasannya dari pemerintah Arab Saudi. Kita akan tanya lagi nanti kepada PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan juga Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Khoirizi Dasir. Terima kasih atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.